Pada tahun 90-an, anak-anak menikmati masa kecil dengan bermain game tradisional seperti main kelereng, petak umpet, main yeye, dan main boneka Barbie. Sementara itu di Korea ada sebuah permainan yang disebut cumi-cumi. Permainan ini terdiri dari dua tim, yaitu penyerang dan penjaga. Aturannya tim penyerang harus melewati tim penjaga untuk sampai ke kepala cumi-cumi agar bisa menang. Tetapi jika gagal, maka tim penjaga yang akan menang. Dan inilah Squid Game. Film akan berfokus pada seorang pengangguran duda satu anak, dia bernama Gyun. Ini congornya. Setelah hak asuh putrinya dimenangkan sang mantan istri, kini dia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang sudah renta. Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Gyun diam-diam mencuri uang ibunya lalu pergi ke tempat judi, di mana dia iseng memasang taruhan yang sama dengan tanggal lahir anaknya, dan hasilnya dia menang banyak. Saat mau keluar, ternyata komplotan rentenir sudah menunggu untuk menagih hutang. Sontak dia pun lari menghindar dan tak sengaja menabrak seorang gadis, sehingga dia berhasil ditangkap. Saat hendak membayar, ternyata uangnya telah dicopet oleh si gadis tadi. Oleh sebab itu terpaksa dia menyetujui surat perjanjian jika dalam waktu dekat hutangnya tidak lunas, maka organnya akan diambil untuk diperdagangkan. Singkat cerita, karena tak punya uang, Gyun merayakan ulang tahun putrinya dengan makan sosis di angkringan. Walau sederhana, tapi sang putri merasa bahagia karena baginya bertemu dan menghabiskan waktu bersama sang ayah sudah lebih dari segalanya. Dan disinilah Gyun sekarang sedang menunggu kereta untuk pulang. Tiba-tiba seorang pria tak dikenal mengajaknya bermain membalikkan kartu, atau di Korea disebut daji, di mana jika Gyun menang maka dia akan mendapat uang 100.000 won atau sekitar 1 juta rupiah. Tetapi jika kalah maka dia akan ditabok sebagai ganti bayarannya. Setelah selesai bermain dan mendapat uang cukup banyak, Gyun kemudian ditawari untuk ikut ke permainan lain dengan hadiah yang jauh lebih besar. Namun dia sedikit ragu untuk menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, sang ibu memberitahukan bahwa cucunya akan diajak ibu dan ayah tirinya pindah ke Amerika. Untuk itu sang ibu meminta Gyun untuk mencari pekerjaan dan mencari banyak uang agar bisa mengambil alih hak asuh putrinya tersebut. Karena tak ingin berpisah dengan sang anak, ditambah beban hutang yang sangat banyak, akhirnya Gyun memutuskan untuk menerima tawaran pria yang tadi dia temui. 안녕하십니까? 저 낮에 명함받은 사람인데요. Gyun dan peserta lain kemudian dijemput lalu dibuat pingsan. Hal itu bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dari tempat mereka bermain. Bahkan para panitia menggunakan topeng khusus untuk menutupi identitas mereka. Ada bulat, segitiga, dan kotak. Bulat adalah tim pembantu atau jabatan paling bawah. Atasnya ada segitiga, tim eksekusi. Lalu atasnya lagi ada kotak, ketua di lapangan. Dan mereka semua dipimpin oleh seseorang yang menggunakan jaket dan topeng hitam polos. Dia dijuluki frontman. Sementara itu Gyun terbangun di sebuah ruangan bersama 455 peserta lainnya. Kakek ini bernama Ilham, peserta dengan nomor urut pertama, sedangkan Gyun adalah yang terakhir. Dan alasan si kakek ikut bermain sebab umurnya sudah tidak lama lagi, dikarenakan dia mengidap tumor otak. Dari sini saya perkenalkan nama-nama pemain yang kita ketahui. Ada Sawo, teman Gyun waktu kecil. Ada Ali, pemuda India He. Ada Mbak Hot, wanita bermuka dua. Ada Ujang, preman Tanah Abang. Lalu ada Cebok, si pencopet dari Korea Utara.
Kebetulan cebok lah yang mencopet uang Gyun kemarin. 맞네. 소매치기 너. 내 돈 내놔. 내 돈 어딨어? 내 돈 내놔. 이씨. 여기 카페라 소매치기 있어. 카페라 소매치기. Tak lama kemudian panitia pun datang memberitahi bahwa permainan pertama akan segera dimulai. Sebelum itu para peserta harus menyetujui 3 syarat. Pertama, pemain tidak boleh berhenti bermain di tengah permainan. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas menyetujui. 돌아가서 남은 인생을 빚쟁이들에게 쫓기며 쓰레기처럼 사시겠습니까? 아니면 저희가 드리는 그 말을 어떻게 믿습니까? 갑자기 마취시켜서 핸드폰 Awalnya mereka ragu dan merasa jika mereka telah diculik. Namun setelah melihat tempat hadiah yang begitu besar, barulah mereka semangat untuk memulai permainan. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Aturannya sederhana, para pemain harus melewati garis finish dalam waktu 5 menit. Saat si boneka berkata lampu hijau, mereka diperbolehkan bergerak. Tetapi saat si boneka berkata lampu merah, mereka harus berhenti lalu dia mematung, karena jika tidak, maka mereka akan dieliminasi saat itu juga. Dan permainan pun dimulai. 324번. Awalnya mereka tidak sadar jika eliminasi yang dimaksud adalah dibunuh, sehingga saat tahu jika pria itu telah mati, seketika mereka pun berhamburan panik dan dibantai saat itu juga. Meskipun takut, namun mereka harus tetap bermain, sebab jika diam maka mereka akan mati karena kehabisan waktu. Ya, Gyun hampir saja terjatuh. Beruntung Ali si Indiahe memeganginya dan mereka berdua berhasil sampai di garis finish tepat di detik-detik terakhir. Dan untuk peserta yang kehabisan waktu, mereka pun langsung dikirim ke neraka dengan gratis ongkir. Dan episode 1 pun berakhir.